Regresi linier ganda. Materi ini merupakan materi lanjutan dari topik minggu lalu tentang regresi linier sederhana. Yang membedakan regresi linier ganda dengan regresi linier sederhana adalah jumlah variabel independennya atau X-nya. Kalau di regresi linier sederhana, X-nya 1, Y-nya 1, jadi model atau persamaan garis liniernya terdiri atas 1X dan 1Y. Tetapi kalau di regresi linier ganda, X-nya lebih dari 1 atau variabel yang mempengaruhi lebih dari 1. Dan diuji secara bersamaan sehingga output dari regresi linier ganda adalah model analisis statistik multivariat atau lebih dari satu variabel yang diuji secara bersamaan. Oke, kita harus memahami dulu apa fungsi dari analisis regresi linier ganda. Di regresi linier ganda, tujuannya atau fungsinya adalah untuk menetapkan model matematik yang paling baik untuk menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, atau yang biasa kita sebut bermakna atau secara statistik bermakna jika nilai p-value kurang dari 0,05. Menggambarkan hubungan kuantitatif antara variabel independen yang dilambangkan dengan X dan variabel dependen yang dilambangkan dengan Y setelah dikontrol oleh variabel lain. Hubungan kuantitatif ini dilambangkan dengan koefisien B atau koefisien B atau yang di persamaan garis dilambangkan dengan nilai B. Jadi kalau masih ingat, di persamaan garis yang Y sama dengan A plus BX, A itu adalah slope, A adalah intercept dan B adalah slope. Jadi koefisien B adalah slope-nya yang menunjukkan tingkat atau taraf hubungan kuantitatif antara dua variabel. Kemudian fungsi yang ketiga adalah mengetahui variabel mana yang paling dominan dalam memprediksi variabel dependen. Nah, ini ditunjukkan oleh nilai standardized beta. Jadi, bedakan antara nilai signifikansi, nilai koefisien B, dan nilai standardized beta. Interpretasi dari nilai signifikansi adalah menggambarkan adanya kebermaknaan. Koefisien B menggambarkan adanya hubungan kuantitatif antara dua variabel atau besaran hubungannya. Kalau standardized beta menentukan mana variabel X yang paling dominan, karena yang dianalisis di regresi linier ganda variabel X-nya lebih dari 1. Kemudian untuk mengetahui adanya interaksi pada dua variabel atau lebih terhadap satu variabel dependen. Kemudian fungsi yang lain adalah untuk memprediksi variabel dependen dari beberapa variabel independen yang ditunjukkan dengan nilai R kuadrat. Kalau di korelasi kan ada nilai R, korelasi Pearson. Kalau di regresi linier ganda, nilai korelasinya adalah nilai R square atau R kuadrat. R kuadrat ini nilainya harus lebih dari 60% untuk kita menetapkan bahwa model tersebut bisa melakukan prediksi dengan akurat. Oke, yang pertama kita akan menghitung persamaan regresi linier ganda secara manual dengan menggunakan metode kuadrat terkecil dan terbatas. Untuk yang kita pelajari di slide ini atau di sesi ini untuk dua variabel bebas. Kalau lebih nanti bisa kita pelajari dengan menggunakan software SPSS, karena kalau menghitung manual itu perhitungannya rumit dan khawatir melakukan kesalahan atau ketidakakuratan dalam perhitungan. Jadi lebih baik kalau variabel bebasnya lebih dari 2, kita hitung menggunakan software saja. Bisa menggunakan software SPSS. Nah, ini contoh soalnya dalam suatu penelitian yang dilakukan terhadap 10 pekerja yang dipilih secara random, diperoleh data sebagai berikut.
di mana X1 adalah nilai tes, X2 adalah pengalaman kerja dalam tahun, dan Y adalah outputnya atau kinerjanya berupa keluaran. Kita sebutnya di sini keluaran. Tugasnya adalah buatlah persamaan regresi linear berganda dan interpretasikan apa maksudnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah jika seorang pekerja memiliki nilai tes 200 dan pengalaman kerja selama 10 tahun, tentukan berapa besar keluaran yang mungkin dihasilkan. Mirip ya seperti regresi linear sederhana, tapi di sini ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah nilai tes dan faktor yang kedua adalah pengalaman kerja. Kita buat tabel bantu seperti ini, jadi ada nilai X, X1 ada nilai X2, ada nilai Y. Kolom sebelah kanannya nilai Y kuadrat, sebelah kanannya lagi nilai X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1Y, X2Y, dan X1 dikali X2. Perhatikan di sini X-nya seluruhnya kapital. Nanti di dalam rumus X-nya ini menjadi X kecil. Oke, kemudian nilai-nilai tadi disesuaikan dengan kebutuhan nilai-nilai yang tadi disesuaikan dengan kebutuhan kita di tabel. Di rumus maksudnya. Oke, ini rumusnya. Tadi saya lupa memasukkan slide ini ke dalam materi. Oke, jadi ada beberapa nilai yang kita butuhkan seperti nilai rata-rata Y, nilai rata-rata X, kemudian yang ada di dalam rumus ini nilai X dan nilai Y-nya kecil. Jadi beda dengan nilai yang kita dapatkan di tabel tadi. Nanti ada perhitungannya sendiri. Nilai sigma Y kuadrat yang kecil ini didapatkan dari nilai sigma Y besar dikuadratkan dikurangi N dikali rata-rata Y dikuadratkan. Nilai-nilai yang lain pun begitu. Jadi meskipun di tabel misalnya kita dapat nilai Y kuadrat, tetapi di dalam rumus Y kuadrat yang dimaksud adalah Y kuadrat kecil. Jadi dihitung lagi dari sigma Y kuadrat dikurangi N dikali rata-rata Y dikuadratkan. Oke, setelah dapat perhitungan tadi, nanti Anda bisa periksa sendiri perhitungan detailnya. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Didapatkanlah hasil koefisien B yang variabel pertama adalah 0,212. Kemudian koefisien B untuk yang variabel kedua adalah 1,999. Kemudian sudah didapatkan B, tinggal memasukkan ke dalam rumus A, di mana A adalah rata-rata Y dikurangi B1 kali X rata-rata 1 dikurangi B2 X rata-rata 2. Didapatkanlah hasilnya minus. Jadi di sini interceptnya minus. Kalau di minggu lalu ada yang bertanya, apakah ada intercept yang minus? Ada. Jadi di persamaan garis itu intercept tidak selalu positif ya, intercept bisa negatif. Di persamaan ini interceptnya negatif 13,529. Tinggal kita buat persamaan garisnya. Berarti persamaan garis regresi linear bergandanya adalah Y sama dengan minus 13,529 ditambah 0,212x1 tambah 1,999x2. Yang mana interpretasinya adalah nilai A sama dengan minus 13,529. Artinya jika tidak ada tes dan tidak ada pengalaman kerja, maka besarnya output bisa minus 13,529. Artinya buruk sekali kalau nggak ada kedua jenis intervensi ini sama sekali. Kemudian nilai B yang pertama positif 0,212. Artinya jika pengalaman kerja, kan tadi B yang pertama adalah nilai tes atau X1 adalah nilai tes. Jadi kalau pengalaman kerjanya konstan,
maka setiap kenaikan nilai tes sebesar 1 satuan, outputnya akan meningkat sebesar 0,212 satuan. Begitupun dengan nilai B2. Jika nilai tesnya konstan, karena B2 kan miliknya X2, di mana X2 adalah pengalaman kerja. Kalau nilai tesnya konstan positif, maka setiap kenaikan nilai tes sebesar 1 satuan, maka output dari pekerja tersebut akan meningkat sebesar 1,999 satuan. Dan pertanyaan selanjutnya, kita bertugas meramalkan kalau X1-nya 200 dan X2-nya 10, atau pengalaman kerjanya 200 poin dan nilai tesnya 200 poin dan pengalaman kerjanya 10 poin, maka berapa nilai Y-nya atau outputnya? Tinggal dimasukkan nilai X1 dan X2 ke dalam persamaan garis, dan nilainya hasilnya 48,9. Jadi jika nilai tesnya 200 dan pengalaman kerjanya 10, maka output dari pekerja tersebut adalah 48,9. Nah, ada beberapa asumsi di dalam regresi linear ganda yang harus kita penuhi untuk bisa menjadi syarat data tersebut bisa kita lakukan uji regresi linear ganda. Asumsi yang pertama adalah homoscedasty. Di homoscedasty, nilai variabel Y sama untuk semua nilai variabel X, variannya. Jadi varian dari semua nilai variabel Y sama untuk semua nilai variabel X. Jadi kalau di software ada ujinya, uji homoscedasty, untuk melihat apakah data tersebut memenuhi asumsi ini. Dikatakan data tersebut homoscedasty-nya terpenuhi jika plot residual membentuk tebaran merata di atas dan di bawah garis tengah 0. Disebut heteroscedasty jika tebaran residualnya mengelompok baik di bawah maupun di atas garis tengah 0. Jadi kalau tebarannya merata memenuhi asumsi, kalau tebarannya tidak merata tidak memenuhi asumsi. Kemudian asumsi yang kedua adalah eksistensi. Eksistensi ini menunjukkan variabel dependen Y merupakan variabel random pada setiap nilai variabel independen X. Jika residualnya menunjukkan nilai rata-rata 0,0 saat sampel diambil random, maka asumsi ini terpenuhi. Kemudian asumsi yang selanjutnya adalah independensi. Asumsi independensi dilakukan dengan melakukan uji independensi yang ditunjukkan oleh angka Darwin-Watson. Kalau nilainya antara minus 2 sampai 2, maka data tersebut memenuhi asumsi independensi. Kemudian asumsi yang selanjutnya adalah linearitas. Linearitas artinya nilai min dari variabel Y untuk satu kombinasi X1 dan X2 dan seterusnya terletak pada garis linear yang dibentuk persamaan regresi. Asumsi dikatakan terpenuhi jika hasil uji ANOVA regresi hasilnya signifikan. Kemudian asumsi yang terakhir adalah normalitas. Untuk normalitas kan variabel Y-nya harus berdistribusi normal pada setiap pengamatan variabel X. Jadi diuji normalitas dulu. Oke, yang selanjutnya kita melakukan langkah pemodelan regresi linear ganda. Jadi kan tadi saya bilang bahwa di regresi linear ganda kita menganalisis seluruh variabel independen sekaligus secara bersamaan, dan tentu saja variabel independennya lebih dari satu karena ganda. Nah, hasil dari analisis regresi linear ganda adalah model multivariat. Untuk melakukan pemodelan multivariat, kita harus memasukkan secara bersamaan seluruh variabel independen ke dalam model. Dan variabel yang p-value-nya besar, semakin besar p-value semakin tidak signifikan.
Kalau p-value-nya besar, dia harus dikeluarkan dari model multivariat satu persatu. Jadi ketentuannya, variabel yang p-value-nya kurang dari atau sama dengan 0,05 dia berada di dalam model. Tapi kalau variabel yang p-value-nya lebih dari 0,05 dia akan dikeluarkan dari model satu persatu secara bertahap. Kemudian dilihat nanti perubahan koefisien B-nya. Kalau setelah dikeluarkan satu variabel koefisien B-nya berubah lebih dari 10%, maka variabel tersebut adalah confounding meskipun p-value-nya lebih dari 0,05. Kalau variabel tersebut confounding atau menyebabkan perubahan koefisien B lebih dari 10%, maka variabel tersebut harus dimasukkan lagi ke dalam model. Kalau dia confounding atau confounder, artinya variabel itu mempengaruhi variabel Y meskipun p-value-nya besar. Kemudian setelah itu melakukan uji diagnostik, uji interaksi, uji reliabilitas. Intinya dilakukan beberapa uji apakah model tersebut ideal atau tidak. Yang uji interaksi, contohnya di uji interaksi, kita melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, apakah berbeda tingkatannya menurut variabel independen yang lain. Di uji interaksi ini kita melihat apakah suatu variabel penting secara substansi meskipun p-value-nya besar. Itu variabel interaksi. Penentuan variabel interaksi yang dimasukkan ke dalam uji interaksi adalah pertimbangan substansi. Artinya secara faktor, secara teori, variabel tersebut mempengaruhi variabel dependen meskipun p-value-nya besar misalnya. Jadi secara substansi dia penting, tapi kalau kita uji secara statistik ternyata p-value-nya besar. Itu bisa kita masukkan ke dalam uji interaksi untuk memastikan dia berhubungan atau tidak. Kemudian yang uji yang lain adalah uji reliabilitas. Caranya adalah membagi sampel ke dalam dua bagian, membagi data ke dalam dua bagian. Kalau kalau kedua grup tersebut menghasilkan model yang sama, maka model regresi linier atau model multivariat yang kita hasilkan sudah reliable atau terpercaya, meskipun sampelnya kita bagi dua. Contohnya misalnya ada suatu penelitian ingin mengetahui determinan berat badan bayi dalam gram. Kemudian variabel independennya ada umur ibu, di sini disingkat age, ras, race, hipertensi disingkat HT, kelainan uterus disingkat UI, ANC atau antenatal care disingkat FTV, merokok disingkat atau disimbolkan dengan smoke, dan prematur atau disingkatnya PTL di penelitian ini. Di sini dikasih tanda bahwa yang warna hitam adalah variabel numerik, yang warna merah variabel kategorik karena race dikategorikan ke dalam putih, hitam, dan lainnya, hipertensi ya tidak, uterus ya tidak, dan merokok ya tidak. Jadi yang hitam diuji regresi linier, kalau yang merah kita belajarnya minggu depan yaitu regresi logistik. Yang penting di sini kalian bisa membedakan kalau datanya numerik berarti pakainya regresi linier, kalau datanya kategorik pakainya regresi logistik. Tapi mereka masuk ke model, keduanya masuk ke jenis pemodelan multivariat. Oke, pertama kita pilih variabel dengan cara melihat p-value-nya. Di sini umur p-value-nya 0,219, berat badan ibu p-value-nya 0,01, ANC p-value-nya 0,425, 0,426 sebenarnya. Kemudian prematur 0,034.
Di sini kita bisa melihat yang ANC itu p-value-nya paling besar. Variabel ANC p-value-nya paling besar, lebih dari 0,25. Namun meskipun p-value-nya besar, di sini peneliti memutuskan untuk memasukkan ANC ke dalam model karena secara substansi dia penting. Dari teori sudah banyak membuktikan misalnya ANC mempengaruhi berat badan bayi. Jadi di sini peneliti memutuskan untuk memasukkan itu ke dalam pemodelan. Sehingga didapatkanlah model multivariat seperti ini setelah kita mengeluarkan ANC. Kemudian misalnya kita telah menemukan pemodelan akhir yang ideal gitu ya, setelah mengeluarkan beberapa variabel yang p-value-nya besar. Setelah itu baru dilakukan uji asumsi dengan menggunakan software SPSS. Jadi tidak bisa dihitung manual, atau mungkin bisa tetapi mungkin rumusnya akan sangat rumit dan kita tidak belajar sampai serumit itu. Oke, ada gangguan headset ya, jadi kalau kalian tiba-tiba mendengar suara ngagetin yang kresek-kresek, harap dimaklumi, saya harus ganti headset. Oke, sekali lagi ya, saya ulangi, setelah didapatkan pemodelan akhir, dilakukan analisis uji asumsi dengan menggunakan software. Ada 6 uji asumsi yang dilakukan dan keseluruhannya harus bisa memenuhi supaya model multivariatnya benar atau bisa digunakan. Sehingga dari semua uji asumsi tadi, anggaplah sudah kita lakukan ya semuanya ya, detailnya nanti mungkin kita bisa belajar saat mata kuliah mandat. Oke, didapatkan model akhir seperti ini. Jadi ada variabel berat badan ibu atau LWT, kemudian status merokok, smoke, hipertensi, HI, dan prematur labor atau kelahiran prematur, PTL. Jadi ada 4X, Y-nya adalah berat badan bayi. Nah, kalau di software kalian lihat di output SPSS-nya keluarnya seperti ini. Jadi koefisien B adalah nilai B dari setiap variabel. Ada berat badan ibu 5,0, kemudian merokok 236,4, B-nya hipertensi 582,6, kemudian kelahiran prematur nilai B-nya 145,4. Didapatkanlah persamaan garisnya, berat bayi sama dengan nilai A. Nilai A didapatnya dari nilai konstan yang paling atas 244,9,121 atau dibulatkan menjadi 2449,1. Berat bayi sama dengan 2449,1 plus 5 LWT atau 5X1 dikurangi min, berarti di sini ada yang nilai B-nya minus, min 236,4 X2 atau di sini smoke, X2-nya smoke, min 582,56 HI atau hipertensi atau X3, min 145,4 PTL atau X4-nya, tadi kan prematur. Berarti ada 4 faktor tadi. Sudah masuk semua ke dalam persamaan garisnya. Jadi dengan model persamaan ini kita bisa memperkirakan berat badan bayi. Nah, kalian perhatikan di sini ada nilai R square atau R kuadrat. Itu nilainya 0,113 atau kalau dipersenin 11,3%. Apa artinya R square ini? R square ini menjelaskan bahwa model ini hanya dapat menjelaskan 11,3% variasi pada berat bayi. Sementara yang sisanya 88,7%-nya ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini. Jadi model ini bisa menjelaskan 11,3% variasi pada berat bayi. Sisanya mungkin
disebabkan oleh faktor lain atau variabel lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini. Semakin besar R square, semakin mendekati 100%, maka semakin baik, semakin bagus model tersebut, semakin ideal model tersebut untuk digunakan sebagai model prediksi. Sehingga interpretasi dari persamaan garis tadi, setiap kenaikan berat badan ibu sebesar 1 pound, mungkin di sini satuan berat badannya pound, satuan LWT-nya pound. Jadi setiap kenaikan berat badan ibu sebesar 1 pound akan menghasilkan berat badan bayi yang naik sebesar 5 gram. Namun dengan syarat variabel merokok, hipertensi, dan prematurnya dikontrol atau konstan. Kemudian untuk yang X2 atau merokok, pada ibu yang merokok berat bayinya akan lebih rendah sebesar 236,4 gram. Kenapa lebih rendah? Karena di sini nilai koefisien B-nya minus. Setelah dikontrol oleh 3 variabel yang lain. Kemudian interpretasi dari X3 berarti ibu yang menderita hipertensi berat bayinya akan lebih rendah sebesar 582,5 gram setelah dikontrol oleh 3 variabel yang lain, yaitu berat badan ibu, merokok, dan prematur. Kemudian kalau prematur berarti kalau pada ibu yang melahirkan prematur berarti interpretasinya pada ibu yang melahirkan prematur berat badan bayi akan menurun atau lebih rendah sebesar 145,4 gram. Kemudian tadi kita melihat ada kolom beta di sini, standardized beta, ada 0,211 untuk bayi untuk berat badan ibu, minus 0,159 untuk merokok, minus 0,195 untuk hipertensi, dan minus 0,098 untuk kelahiran prematur. Apa interpretasi dari nilai beta? Kolom beta atau nilai beta tadi dapat digunakan untuk mengetahui variabel mana yang paling besar peranannya atau pengaruhnya dalam menentukan variabel dependennya, yaitu berat badan bayi. Semakin besar nilai beta, semakin besar pengaruhnya terhadap variabel dependen. Berarti kalau kita lihat yang betanya paling besar adalah berat badan ibu, dengan mengabaikan nilai minus ya, berat badan ibu 0,211. Berarti variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap berat badan bayi adalah berat badan ibu di dalam penelitian ini, di dalam model penelitian ini. Oke, terima kasih. Kita relax dulu. Setelahnya ada 2 latihan. Silakan dibaca di akhir slide. Ini latihan soal yang pertama. Nanti saya akan berikan file PDF. Kemudian lihat di bagian 4-nya tentang linear regresi linear. Itu latihan pertama. Latihan yang kedua ini. Kemudian setelah kuliah kita akan kuis. Kuisnya tentang latihan soal yang pertama. Latihan yang soal yang kedua, kalau tidak selesai hari ini bisa diselesaikan minggu depan, kita akan bahas. Oke, terima kasih.